wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo dengan NRP 5017251041. Saya berasal dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Pada video ini, saya akan mereview berbagai metode-metode yang dimiliki oleh geofisika. Jadi, kita akan mereview satu persatu, membahas tentang bagaimana cara kerjanya, apa yang dilihat atau apa yang dicari, fungsinya buat apa, dan jenis-jenisnya apa. Jadi dari metode-metode geofisika yang ada seperti itu. Dan di video ini kita akan mereview 5 metode geofisika, mulai dari gravity, seismik, elektromagnetik, geolistrik, dan juga magnetik seperti itu. Nah, sebelum kita membahas satu persatu metodenya, kita perlu tahu apa sih geofisika itu. Jadi, geofisika adalah perpaduan antara ilmu geologi dan fisika. Jika geologi murni, kita banyak mempelajari tentang pengamatan batuan di permukaan, geofisika itu akan banyak mempelajari bagian dalam bumi atau subsurface, bukan hanya di permukaan saja. Jadi kita melihat bagian dalam bumi yang tidak terlihat menggunakan prinsip-prinsip fisika atau untuk mengamati physical properties-nya. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan secara mudahnya, teknik geofisika ini atau geofisika ini, kita itu sedang merentgen atau USG terhadap perut bumi tanpa harus menggalinya secara langsung. Seperti itu. Nah, untuk melihat bagian dalam bumi ini, kita memerlukan suatu metode atau suatu cara yang disebut sebagai metode geofisika. Jadi, metode geofisika adalah teknik atau cara sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data bawah permukaan. Caranya adalah dengan memberikan gangguan atau disebut sebagai cara yang aktif atau dapat merekam respon alami bumi. Ini adalah cara yang pasif terhadap suatu parameter fisika tertentu. Nah, nantinya data ini akan diolah secara matematis menggunakan hukum fisika atau physics law untuk menghasilkan model gambar struktur bawah permukaan. Nah, fenomena-fenomena fisika dalam geofisika adalah sifat fisik batuan yang memberikan respon berbeda-beda, disebut sebagai physical properties. Nah, inilah yang akan kita ukur di geofisika. Beberapa contoh fenomena-fenomena yang ada itu seperti jika kita ingin mendapatkan densitas atau kerapatan, kita akan mengukur perbedaan massa jenis antar batuan. Hukum yang digunakan adalah hukum Newton, yaitu hukum gravitasi. Biasanya digunakan untuk metode gravity. Lalu ada resistivitas atau hambatan jenis, itu melihat seberapa sulit arus listrik itu mengalir di dalam batuan. Biasanya di sini menggunakan hukum Ohm, yaitu hukum tentang listrik. Lalu terkait dengan elastisitas, kita akan mengukur kemampuan batuan untuk merambatkan gelombang tertentu. Nah, dalam konteksnya ini adalah gelombang elastis, menggunakan hukum Snellius dan juga elastisitas. Lalu jika kita ingin uh, mengukur susceptibilitas magnetik atau kemampuan batuan untuk termagnetisasi, akan digunakan hukum induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Lalu jika kita ingin mengukur konduktivitas listrik, yaitu kemampuan untuk menghantarkan arus listrik, kita akan menggunakan hukum susceptibilitas magnetik seperti itu. Oke, karena kita udah mengetahui apa itu geofisika, apa itu metode geofisika, dan beberapa physical properties dan physics law yang ada di geofisika sendiri, kita akan mulai untuk mengklasifikasikan dan mereview metode-metode yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, yang pertama adalah metode seismik. Ini adalah metode yang sangat sering digunakan di geofisika sendiri. Jadi gimana sih cara kerja seismik ini?
seismik bekerja menggunakan sumber getar seperti palu, wave drop, atau dinamit untuk mengirimkan gelombang elastis ke dalam bumi. Lalu apa yang diukur? Di seismik, kita akan mengukur waktu tempuh atau travel time dari suatu gelombang dari sumber ke penerima. Penerima ini disebut sebagai geopon atau alat untuk menerima gelombangnya. Lalu apa hasilnya? Nanti akan dihasilkan penampang stratigrafi bawah permukaan berdasarkan perbedaan kecepatan gelombang, yaitu kecepatan primer dan kecepatan sekunder. Seismik sendiri dibedakan jadi dua jenis, yaitu ada seismik refraksi atau bias, yang dimana dia memanfaatkan gelombang yang merambat di sepanjang antarmuka lapisan batuan. Jadi kita memanfaatkan hukum Snellius. Nah, ini digunakan untuk penentuan kedalaman batuan atau bedrock, analisis kekerasan batuan untuk contohnya digunakan dalam fondasi bangunan atau bendungan seperti itu. Yang kedua ada seismik refleksi atau pantul, di mana itu memanfaatkan gelombang yang dipantulkan kembali saat mengenai bias batas kontras impedansi akustik yang tajam. Biasanya digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas bumi karena ini skala dalam. Dan itu juga digunakan untuk pemetaan struktur geologi yang kompleks. Nah, bagaimana sih kelebihan dari metode seismik ini? Oke, jadi kelebihan dari metode seismik sendiri, dia memiliki akurasi yang tinggi dalam memetakan eh, geometri struktur di patahan maupun antiklin. Tapi kekurangannya, seismik ini memiliki biaya operasional yang tinggi dan data sangat dipengaruhi oleh rasio signal to noise. Jadi itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode gravity atau metode gaya berat. Jadi, bagaimana sih cara kerjanya? Metode gravity, dia akan mengukur variasi medan gravitasi di permukaan bumi pada titik-titik koordinat tertentu. Di sini, kita akan mengukur variasi percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas atau kerapatan massa batuan di bawah permukaan. Apa hasilnya? Nanti akan dihasilkan peta anomali Boger yang menunjukkan distribusi densitas massa di bawah permukaan. Gravity sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gravity regional, di mana ini digunakan untuk skala luas untuk memetakan struktur tektonik. Digunakan untuk identifikasi cekungan sedimen atau sedimentary basins untuk eksplorasi hidrokarbon awal. Yang kedua ada microgravity yang skala sangat detail dengan tingkat ketelitian mikrogal. Gal ini adalah satu satuan ya teman-teman. Yang dimana digunakan untuk deteksi rongga atau gua bawah tanah atau sinkhole, pemantauan intrusi air laut, dan pemantauan reservoir panas bumi. Nah, kelebihan dari gravitasi sendiri, dia itu sangat baik untuk survei awal atau tahap reconnaissance. Sangat baik untuk identifikasi struktur regional seperti yang tadi disebutkan, yaitu cekungan sedimen, dan juga kubah garam atau salt dome. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ambiguitas yang tinggi, karena banyak model batuan itu bisa menghasilkan anomali yang sama. Lalu, variasi graviti ini sangat dipengaruhi oleh topografi dan pasang surut. Jadi, itu memerlukan koreksi yang ketat gitu. Akan banyak sekali koreksi di metode graviti ini. Baik koreksi medan, koreksi Boger, anomali Boger, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode magnetik. Jadi, bagaimana sih metode magnetik itu? Metode magnetik itu mengukur variasi intensitas medan magnet bumi yang menyimpang akibat pengaruh batuan yang mengandung mineral magnetik. Di sini, kita mengukur variasi intensitas medan magnet total bumi
atau disebut sebagai H, yang dipengaruhi oleh sustabilitas magnetik batuan. Hasilnya, kita akan mendapatkan peta anomali magnetik yang menunjukkan eh, keberadaan batuan beku atau struktur yang mengandung mineral ferromagnetik. Jenisnya sendiri pada penggunaannya, teman-teman. Di mana ada penggunaan yang di darat dan juga menggunakan sensor yang di udara. Jadi survei darat atau ground magnetic itu menggunakan magnetometer secara manual di lapangan. Sementara yang kedua ada aeromagnetic karena namanya aero, jadi dia menggunakan sensor yang dipasang pada pesawat atau drone. Nah, kegunaannya ini ada banyak. Yang pertama ada eksplorasi biji besi seperti magnetit atau hematit. Juga ada pemetaan batuan beku dan juga batas intrusi magma. Dan yang ketiga, itu ada identifikasi struktur patahan pada eksplorasi panas bumi atau geotermal. Nah, kelebihan dari metode ini sendiri, akuisisi data itu sangat cepat, terutama jika menggunakan drone atau pesawat, dan sangat efektif untuk eksplorasi biji besi dan panas bumi. Namun juga ada kekurangannya, teman-teman. Apa kekurangannya? Objek eh, objek-objek logam buatan manusia seperti pipa, kabel dan sebagainya itu juga bisa memberikan gangguan atau noise yang signifikan. Jadi cukup juga perlu dilakukan koreksi seperti itu. Oke, yang keempat adalah metode geolistrik atau resistivitas. Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi, metode geolistrik atau resistivitas, dia itu akan menginjeksikan arus listrik atau kita sebut sebagai I melalui dua elektroda arus dan mengukur beda potensial yang bisa disebut dengan V melalui dua elektroda potensial. Apa yang diukur? Di sini kita akan mengukur perbedaan potensial listrik dan kuat arus untuk mendapatkan nilai resistivitas semu. Itu. Hasilnya, model penampang resistivitas dua dimensi atau tiga dimensi atau pseudo section 2-3 or 3D. Jenis-jenisnya ada apa aja? Yang pertama, ada resistivitas atau hambatan jenis, di mana dia mengukur kemampuan batuan menghambat arus, digunakan untuk pencarian akuifer air tanah, deteksi intrusi air laut, dan sebagainya. Karena resistivitas ini eh, sangat-sangat bagus untuk digunakan mencari air gitu, teman-teman. Yang kedua ada induced polarization atau IP. Dia mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan atau kapasitansi yang digunakan untuk eksplorasi mineral logam berharga seperti emas, tembaga yang tersebar di berbagai permukaan bumi seperti itu. Yang ketiga itu ada self potential atau SP, di mana eh, kita akan mengukur arus alami tanpa injeksi luar. Nah, biasanya digunakan untuk pemetaan rembesan pada bendungan atau aliran fluida panas bumi. Nah, bagaimana sih kelebihan dari metode ini sendiri? Jadi kelebihan dari metode geolistrik ini atau resistivitas ini, dia itu sangat sensitif terhadap kandungan air dan mineral logam. Jadi dia sangat bagus untuk mencari sumber air tanah seperti itu dan juga mineral-mineral logam. Selain itu, metode ini juga terbilang murah dan efektif untuk hidrologi seperti itu. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangan dari metode ini adalah kedalaman penetrasi yang terbatas pada panjang bentangan kabel. Jadi eh, cukup sulit untuk diterapkan pada permukaan yang sangat kering atau keras, seperti contohnya adalah aspal. Oke, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode elektromagnetik atau bisa disebut dengan EM. Gimana sih cara kerjanya EM? Jadi EM sendiri
dia itu akan membangkitkan medan magnet primer yang kemudian menginduksi arus pada material konduktif di bawah tanah. Nantinya akan menghasilkan medan magnet sekunder. Nah, karena kita udah banyak sekali bahas magnet-magnet nih ya di bagaimana caranya, jadi udah tahu dong apa yang diukur. Jadi pada metode EM, yang diukur itu adalah komponen medan magnet sekunder, yaitu amplitudo, dan fase gelombang EM. Hasilnya akan dihasilkan peta atau model konduktivitas atau tahanan jenis dari batuan. Nah, apa aja jenisnya? Yang pertama itu ada GPR, Ground Penetrating Radar, di mana frekuensi yang sangat tinggi untuk resolusi sangat dangkal. Biasanya digunakan untuk deteksi pipa bawah tanah, arkeologi, dan juga pengecekan ketebalan aspal, karena dia resolusinya dangkal ya. Yang kedua ada magnetotelluric atau MT. Dia memanfaatkan sinyal alami seperti petir atau matahari untuk kedalaman yang sangat besar. Biasanya digunakan untuk penentuan zona clay cap pada sistem panas bumi, yaitu kedalaman yang lebih dari 1 km. Dan yang ketiga itu ada VLV atau Very Low Frequency, yaitu memanfaatkan sinyal komunikasi militer kapal, dalam konteksnya adalah kapal selam, yang dimana berfungsi untuk memetakan struktur patahan atau zona konduktif yang dangkal secara cepat di area hutan atau pegunungan seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya bagaimana? Kelebihan dari metode elektromagnetik atau EM ini, dia itu tidak selalu memerlukan kontak langsung dengan tanah. Jadi kita bisa menggunakan airborne seperti itu. Dan dia sangat baik untuk mendeteksi deposit sulfida masif. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia sangat rentan terhadap eh, interferensi dari jaringan listrik seperti PLN atau frekuensi radio. Jadi kadang-kadang mudah terdistract seperti itu. Karena kan frekuensinya emang kadang rendah atau tinggi seperti itu, tergantung metode yang digunakan. Oke, jadi di video ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai metode-metode yang ada dalam geofisika. Ada 5 metode, mulai dari gravity, ada seismik, ada geolistrik, ada magnetik, dan juga ada elektromagnetik. Jadi kita juga membahas apa itu metode geofisika, juga apa sih geofisika itu. Nah, harapannya melalui video ini, teman-teman semua bisa paham apa-apa yang kita pelajari di geofisika, terutama dalam segi metodenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.